Dokter Ami masih tergeletak layu di ranjang. Dokter cantik itu semula hanya membiarkan kain selimut menutupi sebagian badannya. Aku lalu menutupi sepenuhnya hingga ke leher. Aku yakin separuh kesadarannya sudah pergi. Terbukti, meski kedua matanya terbuka, dia gak bergeming walaupun sekedar melirikku. Sudah pasti dia kelelahan setelah beberapa kali merenggut keindahan duniawi tadi. Aku yang sebenarnya masih kurang percaya dengan kejadian yang baru saja berlangsung, beranjak dan melintas ke sebuah kursi di sudut ruangan. Dari situlah aku bisa melihat keadaan di luar, tepatnya di halaman motel. Pasti tadi dari posisi ini Dokter Ami melihatku saat aku baru saja tiba di motel. Lalu telepon aku. Sebenarnya aku tidak meraih tas dan mengambil rokok. Tapi aku cepat sadar, sedang bersama dokter yang sangat membenci asap rokok. Jadi aku urungkan. Lumayan lama aku berposisi seperti itu. Sementara dari arah belakangku belum ada suara dari dokter Ami. Nah, di saat itulah muncul pertanyaan dalam benakku. Apa dokter Ami menyadari apa yang sudah dilakukan denganku? Bukankah baru kemarin dia bilang gak mau jika di wilayah kerjanya ada isu hubungan terlarang? Kenapa justru dirinya melakukannya? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah muncul sebuah kesimpulan dari pribadiku. Gak semua pemimpin itu berlaku bijaksana. Dia bisa membuat peraturan, tapi justru dia sendiri yang melanggarnya. Peraturan hanya berlaku pada bawahnya saja. Tiba-tiba terdengar suara nada sambung dari ponselku yang ada di tas. Segera aku raih tas dan aku ambil ponsel. Pasti dari istriku. Tanya kenapa aku telat pulang. Ternyata bukan, malah dari Mbak Ratu. Aku agak kaget juga, karena sudah bisa menebak. Pasti dia tanya kemana aku pergi sama dokter Ami. Padahal aku belum menyiapkan jawabannya. Aku bingung. Belum aku angkat. Sekilas aku melihat ke arah dokter Ami yang masih di ranjang. Dia melihatku seperti tengah menunggu aku mengangkat telepon. Dari siapa? Tanya dokter Ami. Mbak Ratu dok, jawabku. Kenapa gak diangkat? Kalau dia tanya saya sedang di mana, gimana? Padahal dia tahu kalau saya sedang bersama dokter. Bilang saja sedang di RSUD. Iya dok. Dengan merasa sudah agak lega, aku angkat telepon. Halo, sapaku. Kamu kok jahat banget sih, Lay? Aku yang suka sama kamu, malah kamu pergi sama dokter Ami. Mendengar itu, aku kaget setengah mati. Sampai aku gak bisa menahan kelopak mataku yang membulat lebar. Jadi Mbak Ratu itu suka aku. Perhatiannya sama aku selama ini karena dia cinta aku. Dalam pandanganku, meski diam, dokter Ami nampak tegang melihat perubahan di air mukaku. Aku ini lagi sedang di RSUD mbak, sahutku. Sengaja gak menanggapi omongannya. Aku gak mau dokter Ami tahu. Kamu gak usah pura-pura leh. Aku tadi di belakangmu. Apa? Ucapan itu terdengar keras dari mulutku. Saking kagetnya. Di ranjang, wajah dokter Ami tambah tegang. Dia beranjak duduk dengan melilitkan kain selimut yang sempat terlepas ke tubuhnya. Jantungku sempat bergidik, tapi pura-pura biasa. Masih fokus di telepon. Tapi sayang, di sana Mbak Ratu sudah memutus sambungan. Kenapa sih Le? Bikin kaget saja, tanya dokter Ami sudah berdiri di depanku. Sejenak aku gugup. Tapi ngomong jujur, sepertinya gak ada salahnya. Mbak Ratu dok, tahu kalau saya nemu dokter di sini, kataku. Aku lihat wajah dokter Ami biasa saja,
malah tersenyum kecil. Emang kenapa? Toh dia sudah cukup dewasa dan mengerti sebuah privasi. Tapi saya nggak enak karena justru kita sudah melanggar aturan yang dokter bikin, sanggahku. Nggak apa-apa, aku juga belum bisa dikatakan sudah melanggar aturan kok. Maksud dokter? Tanyaku sembari mengernyitkan dahi. Aku ini janda, bebas menjalin hubungan sama siapapun. Walah, saya baru tahu itu. Tapi saya juga beristri, Dok. Hanya itu yang letak kesalahannya. Tapi yang namanya manusia, gak ada yang sempurna kan? Aku gak menjawab, hanya diam, memandang wajah cantik di dekatku. Dan aku juga gak perlu pusing-pusing memikirkan pendapatnya itu. Aliran darah yang sudah mengalir normal mendadak kencang lagi, manakala tangan dokter Ami mengalung ke leherku. Bibirnya tersenyum manis sambil kedua matanya menyipit membentuk bulan sabit. Aku tahu, Ratu itu suka kamu. Itu makanya sebelum kalian menjalin hubungan, aku harus mendapatkanmu terlebih dulu. Perkataan dokter Ami membuat aku harus kembali mengalami rasa kaget lagi, lebih parah dari sebelumnya. Spontan kedua mataku membulat lagi. Ini lebih bundar dari tadi. Tapi dengan nada santainya, dokter Ami bilang, "Santai aja kali." Sambil berucap begitu, sambil langsung mendarkan satu kecupan di bibirku. Untuk beberapa saat lamanya aku diam, pasif. Setelah untuk kali kedua dia mendarkan kecupannya dalam-dalam, baru aku respek dan sama-sama tenggelam dalam keindahan yang meluap dan berkelanjutan. Selanjutnya, dengan masih tetap menyatukan ciuman, kami perlahan menuju ranjang dan bersama merebah, mulai melukis hati, saling memberi, saling menikmati, sampai akhirnya kami sama-sama tak berdaya lagi, tumbang berkali-kali. Sejak pertemuanku dengan dokter Ami, Mbak Ratu sudah gak lagi ngajak chattingan setiap di kantor. Dia lebih sering diam, mau ngomong sama aku ketika ada keperluan yang berkaitan dengan kerjaan. Aku sendiri gak perlu memikirkan secara serius, sekalipun dia menyukaiku. Aku justru merasa nyaman jika dia diam. Artinya, dia gak mau urusi lebih jauh tentang hubunganku dengan dokter Ami. Justru yang suka tanya-tanya dan kadang menyindir adalah Leni. Dia curiga kalau aku sama dokter Ami ada hubungan yang dirahasiakan. Tapi aku selalu mengelak. Apalagi aku tahu kalau Mbak Ratu gak pernah cerita apa-apa sama dia. "Kamu sudah tahu kan kalau Ratu suka kamu?" tanya Leni di suatu siang. Aku gak langsung menjawab, malah tersenyum kecil. Aku yakin sikapku itu sudah mewakili jawabanku. Dan Leni sepertinya paham itu. Dia sering curhat sama aku. Suaminya nyebelin, suka berlaku kasar dan pengangguran, ujar Leni lagi. Terus kenapa menyukaiku? Padahal dia sudah tahu kalau aku punya istri. Tukasku. Leni mencibir sambil mengangkat kedua bahunya. Leni, gak aku nyangka dan gak pernah memperlihatkan tanda-tanda. Tapi dia ngomong jujur sama aku kalau dirinya ingin merasakan bercinta sama aku. Ini aneh kan? Apa sih yang ada pada diriku sampai 3 wanita sekaligus pada suka sama aku? Dan lebih aneh lagi, Leni 2 hari lagi, tepatnya hari Sabtu besok, mau ngajak aku ke suatu tempat. Kenapa hari Sabtu? Suaminya gak di rumah. Setiap hari Sabtu, suaminya pasti pulang ke rumah ortunya yang ada di luar kota. Aku menanggapinya dengan tertawa. Jujur, aku menganggap Leni sedang bercanda. Sikapnya yang bloko suto, ngomong tanpa tendeng aling-aling itulah yang membuat aku sulit untuk percaya.
Tapi rupanya dia serius. Dia menunjukkan sebuah kode booking hotel di sebuah aplikasi. Gile. Ini perempuan kenapa sih? Apalagi ada konflik sama suaminya hingga dengan agresif mengajakku untuk bertemu. Oh, dunia. Kenapa kemaksiatan menjadi sebuah kewajaran yang sama sekali gak ada beban untuk melakukannya? Mungkin sebagai lelaki, aku berada di posisi yang diuntungkan. Namun begitu, aku tetap sudah mengkhianati istriku. Aku bukan saja selingkuh dengan seorang, tapi ini dengan beberapa perempuan. Andai aku ini seorang bujang, tentu aku ketakutan. Lah, disukai sama 3 wanita yang sudah berumah tangga. Tapi dengan statusku yang sudah berkeluarga juga, malah seperti sebuah tantangan. Dan aku gak punya alasan untuk menolak ajakan Leni. Dalam hati aku membatin, bagaimana rasanya bertemu 3 perempuan sekantor yang pernah aku rasakan semua. Mbak Retno belum ding. Tapi kayaknya dia sudah mundur. Buktinya sampai sekarang dia masih diam saja. Kamu itu lucu, kataku pada Leni kala di kamar. Kok lucu? Kedua alis Leni mengkerut. Selama ini kamu selalu ngajak bercanda. Tiba-tiba ngajak beginian. Inilah hidup. Kadang berawal dari candaan, tapi berakhir dengan romantis. Tapi aku belum percaya, tukasku. Maksudmu? Kamu yang selalu cerita kalau rumah tanggamu baik-baik saja, mendadak mengajakku ke tempat ini. Bukankah cerita identik dengan drama? Kata Leni dengan memasang muka serius. Jadi kamu gak bahagia? Tanyaku penasaran. Aku tiap hari membantu orang melahirkan. Tiap hari ngurus bayi orang. Tapi aku sendiri belum pernah melahirkan dan belum punya anak. Jadi kedua mataku membulat. Aku ingin punya anak. Katanya mantap. Kalau suamimu tahu, gak usah khawatir. Aku sudah mempersiapkan drama untuknya. Aku gak bisa ngomong lagi. Hanya kedua mataku masih menatapnya penuh. Merasa apa yang jadi permintaan Leni adalah menyenangkan, namun syarat dengan resiko. Kamu yakin? Tanyaku, ingin memastikan. Yakin banget. Ya sudah, ayo. Kami pun mulai menari dalam satu gerakan yang sanggup membuka semua pori-pori di sekujur tubuh. Kami layaknya sebatang kayu yang rapuh, tumbang, patah, dan menjadi puing-puing yang berserak di tanah.